Halo everyone, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen operasional saya, yaitu desain jasa. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sekarang kita lanjut kepada videonya. Let's go! Oke, sebelum kita bahas tentang apa itu desain jasa secara mendalam, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu definisi jasa. Definisi jasa pada umumnya diartikan sebagai pelayan, karena kegiatan operasional berhubungan langsung dengan konsumen. Sebagian besar definisi menekankan ketidakmampuan jasa untuk diraba atau intangibility, sebagai kebalikan dari kemampuan untuk diraba yaitu tangibility dari suatu barang. Definisi ini tidak memuaskan sebab tidak mengatasi sifat fundamental jasa. Menurut Koridor 2138, jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk kepada pendekatan penentuan pasar. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan pasar agregat. Itu sifat ada mempunyai beberapa bagian juga. Yang pertama, sifat jasa maupun perilaku pelanggan tidak terlalu berbeda atau sulit untuk dibedakan. Yang kedua, permintaan atas jasa perusahaan cukup tinggi sehingga pasar tidak mempedulikan bila ada perbedaan produksi atau jasa. Yang ketiga, kemampuan perusahaan memproduksi jasa relatif seragam atau kalaupun dibedakan tidak akan memberikan manfaat yang berarti. Contohnya seperti bank, bioskop, dan restoran fast food, di mana jasa yang diberikan relatif tidak dibedakan. Yang kedua, pendekatan segmen pasar. Itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama, pedagang segmentasi pasar beranggapan bahwa tidak semua pasar memiliki perilaku dan respon yang homogen. Dengan demikian, perlu dilakukan pengelompokan pasar keseluruhan yang bersifat heterogen ke dalam segmen-segmen tertentu di mana masing-masing segmen memiliki kesamaan perilaku dan respon. Yang kedua, setiap segmen akan dilayani dengan program pemasaran dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan segmen tersebut. Contohnya seperti jasa transportasi. Selanjutnya kita masuk kepada desain sistem penyampaian jasa. Yang A, proses desain atau perancangan sistem penyampaian jasa merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa. Dari tujuan itu baru didefinisikan dan dianalisis semua alternatif yang dapat digunakan mewujudkannya. Yang B, umumnya desain sistem penyampaian jasa mencakup aspek lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, desain pekerjaan, keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan, dan kapasitas jasa. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur desain jasa. Itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama, kontak pelanggan. Yang kedua, bauran jasa. Yang ketiga, lokasi subkonsumsi jasa. Yang keempat, desain fasilitas dan aksesori jasa. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, karyawan. Yang ketujuh, struktur organisasi. Yang delapan, informasi. Yang kesembilan, manajemen permintaan dan penawaran. Yang kesepuluh, prosedur. Dan yang kesebelas, pengendalian. Desain jasa itu juga memiliki tipe operasi jasa. Yang pertama, proyek sejumlah aktivitas yang saling terkait dan didefinisikan dengan jelas serta diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Umumnya, aktivitas-aktivitas tersebut dikerjakan dalam jangka waktu relatif lama dan volumenya kecil. Sedikit contoh seperti arsitek, konsultan, pengacara akuntan, dan dokter. Yang kedua, batch atau job shop. Jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam tipe ini adalah kemampuan untuk melaksanakan berbagai kombinasi dan tahapan atau rangkaian aktivitas yang berbeda bagi setiap konsumen. Contohnya jasa catering, perawatan media, dan bengkel. Yang ketiga, lini atau flow shop. Tipe ini berhubungan dengan penyesuaian jasa yang telah distandarisasi, sehingga rangkaian operasi yang dilakukan relatif sama, seperti aliran praktikan, perakitan, atau assembly.
Aliran proses yang dilakukan mirip dengan suatu garis, karena itu sering disebut tipe lini atau garis. Contoh jasanya yaitu seperti pencucian sepeda motor dan mobil, registrasi atau pendaftaran ulang di berbagai perguruan tinggi, pemeriksaan kesehatan, dan perpanjangan STNK atau SIM. Yang ketiga, proses berkeseimbangan. Itu tipe berkelanjutan atau continuous. Contohnya seperti kepolisian dan pemadam kebakaran selain menyediakan jasa seperti mencegah dan menangani kriminalitas serta bahaya kebakaran, kedua contoh tersebut juga memberikan suatu jasa melalui keberadaannya atau availability. Selanjutnya kita masuk kepada pendekatan desain sistem jasa. Ada beberapa bagian. Yang pertama, jasa personal. Yang kedua, pendekatan lini produksi. Yang ketiga, memisahkan operasi kontrak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung pelanggan. Dan yang keempat, partisipasi pelanggan. Yang kelima, swalayan. Lokasi fasilitas jasa. Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan cermat terhadap beberapa faktor loh. Itu juga ada beberapa faktornya. Yang pertama, akses. Yang kedua, visibilitas. Yang ketiga, lalu lintas. Yang keempat, tempat parkir yang luas dan aman. Yang kelima, ekspansi atau lingkungan. Yang ketujuh, persaingan. Yang kedelapan, peraturan pemerintah. Selanjutnya kita masuk kepada desain fasilitas jasa. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, sifat dan tujuan organisasi jasa. Yang kedua, ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, faktor estetis. Yang kelima, masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keenam, biaya konstruksi dan operasi. Selanjutnya masuk kepada tata letak fasilitas jasa. Ada unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam tata letak fasilitas jasa, meliputi yang pertama, pertimbangan atau perencanaan spasial. Yang kedua, perencanaan ruangan. Yang ketiga, perlengkapan perabotan. Yang keempat, tata cahaya. Yang kelima, warna. Yang keenam, pesan-pesan yang disampaikan secara gratis. Oke, nah itu penyampaian tugas tentang manajemen operasional saya. Semoga teman-teman bisa mencernanya dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.